kemudian strategi yang bisa kita lakukan adalah konten berkualitas tinggi, kemudian optimasi SEO, masih ingat ya teman-teman SEO ya, Search Engine Optimization, ya, kemudian berinteraksi di media sosial, kemudian kemitraan dan kolaborasi, agar nih semuanya agar teman-teman bisa dapat customer potensial. Kemudian kampanye iklan yang terarah, di sini udah pakai search engine marketingnya, kemudian menganalisis dan melacak kinerja. Nah, inilah 6 langkah yang 6 strategi yang teman-teman bisa pergunakan guna mendapatkan potensial customer. Interaksi dan keterlibatan. Ya, apa itu? Merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks digital marketing dan media sosial. Kedua konsep ini mengacu pada cara individu atau merek berinteraksi dengan pengikut atau audiens mereka, dan bagaimana mereka mengajak pengikut atau audiens untuk terlibat aktif dalam konten atau aktivitas yang mereka bagikan. Ya, jadi setiap posting itu biasanya ada kata-kata atau kalimat, ya. Bagaimana menurut Anda? Tolong tuliskan di kolom komentar. Nah, itu modelnya model-model kayak begitu. Itu hanya contoh aja ya. Ada beberapa kata-kata dan kalimat yang bisa kita pergunakan atau aktivitas yang bisa kita pergunakan sehingga audiens kita itu mau berkomentar di kolom-kolom komentar setiap kita posting. Nah, kemudian contoh interaksi dalam konteks digital marketing dan media sosial. Ini contoh interaksinya teman-teman. 1. Membalas komentar atau pesan dari pengikut. Ya, setiap ada pengikut atau setiap ada komentar dari pengikut selalu kita balas. Atau sebaliknya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, bagaimana menurut Anda atau bagaimana menurut teman-teman, tolong ketikkan komentar Anda di kolom komentar berikut. Nah, mereka aktif tuh nulis di komentar kita. Nah, itu contoh interaksi. Kedua, mengajukan pertanyaan kepada pengikut dan mendapatkan tanggapan mereka. Ya, tergantung kita lagi ngebahas apa. Jadi kalau kita misalkan tentang lagi membahas di bulan Ramadan ini yang lagi hype sekarang ini kan non-si, istilahnya non-si. Non-is. Para non-is ini pada berburu takjil, sehingga yang muslim ketika mau beli takjil udah tinggal sedikit atau kehabisan. Nah, misalkan teman-teman lagi ngebahas itu ya, dan kemudian disesuaikan dengan produk yang dimiliki gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Bagaimana nih menurut teman-teman dengan para kaum non-is yang jam 3 mereka sudah melakukan berburu takjil? Ya, menurut teman-teman bagaimana? Tolong komentarnya, itu juga bisa melakukan pertanyaan. Ya, terus kemudian ya momen ini sebetulnya momen pemersatu bangsa ya menurut saya ya. Jadi Ramadan ini bukan hanya dinikmati oleh atau dijalankan oleh kaum muslimin aja, tetapi kaum non muslimin juga mereka bisa merasakan ya suasananya dengan berburu takjil ini. Ya, kayaknya baru tahun ini ya mulai ada kayak begini, non muslim berburu takjil, dan ini menurut saya bagus sih, dan ini pemersatu bangsa gitu loh. Orang jadi tahu, orang jadi menikmati suasana Ramadan semuanya. Oke, nomor 3 adalah menyediakan polling atau kuis untuk melibatkan pengikut. Ya, banyak banget, saya yakin teman-teman tahu ya polling atau kuis dan sering ikut juga. Yang keempat, berbagi cerita atau konten pengguna, user generated content, dan memberikan tanggapan ya. Jadi kita bisa modelnya berbagi cerita atau konten pengguna. Ini juga udah banyak banget dipergunakan oleh para digital marketing, bukan hanya di media sosial aja, tetapi di grup-grup mereka sendiri ya, baik itu grup WhatsApp ataupun grup Telegram juga mereka sering mengadakan ini juga. Gitu. Bukan hanya di media sosial aja mereka mempergunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi teman-teman.